Yuda yang berubah penampilan nih guys dengan mengecat rambut barunya otomatis membuat Dania merasa sangat terpesona. Dania merasa dengan perubahan yang dilakukan oleh Yuda itu hanya mendapatkan pesona cewek karena dia merasa kayak seperti ABG semacam itu. Dan di situ nih guys ya Yuda berpikir bahwa Dania pastinya cemburu nih guys ketika banyak yang suka dengan Yuda. Namun sebenarnya Yuda itu nih guys ya melakukan perubahan itu dikarenakan memang dia mau memiliki jati diri yang baru, identitas yang baru. Maksudnya identitas baru itu apa? Dan dia tanya kepada Yuda seperti itu. Nah, kemudian Yuda berusaha untuk menjelaskan bahwa dia harus merubah jati dirinya, penampilan baru karena apa? Jadi dia tidak perlu repot-repot ya keluar tanpa menggunakan masker atau jaket gitu loh. Kalau dia merubah penampilan dia, mengecat rambutnya supaya looknya berbeda dan tidak semua orang tahu bahwa dia adalah Yuda. Namun tetap saja ya kan menurut Dania ini tetap saja tidak aman gitu loh. Karena walau bagaimanapun ya kan polisi kan masih mengenali jati dirinya. Yuda, sidik jarinya dan lain semacam itu. Nah, otomatis mengenai hal itu nih guys ya, mengenai kepolisian nanti dia minta bantuan kepada ya pengacara dia nih guys ya untuk menyusun rencana semacam itu. Namun Dania tetap saja merasa sangat takut nih guys jika orang-orang tahu bahwa Yuda itu masih hidup. Nah, kemudian nih guys ya sementara itu nih guys ya Yuda itu sengaja membawa Dania itu ke dapur. Nah, di situ nih guys ya ada kompor, ada bahan makanan. Yuda sengaja membeli itu semua karena dia mau memasak. Nah, kemudian di situ nih guys ya Dania merasa sangat bingung banget dengan sikapnya Yuda. Apakah Dania itu sengaja dibawa ke dapur untuk dia memasakkan sesuatu kepada Yuda? Dan padahal di situ Dania tidak mau memasak, dia nggak pengen lagi memasak semacam itu. Namun kemudian di situ membuat Yuda berusaha untuk menegaskan dan menjelaskan kepada Dania bahwa yang masak itu bukan Dania. Dia tidak menyuruh Dania untuk masak, melainkan di situ Dania hanya perlu melihat saja. Yang jadi chefnya hari ini adalah chef Yuda. Jadi Yuda lah yang akan memasak semacam itu loh guys. Dan dia ya mempersilahkan Dania hanya untuk duduk dan melihat proses ya memasaknya Yuda semacam itu. Walaupun sebenarnya Dania tidak merasa sangat yakin bahwa Yuda itu bisa memasak. Apakah dia benar-benar bisa memasak? Apalagi ternyata di situ ya Yuda itu juga pakai apron semacam itu dimana kayak seperti chef-chef itu emang dia beneran bisa masak. Ternyata Yuda itu pengen masak steak gitu loh. Apakah steak itu mudah? Dan itu susah loh cara memasak steak. Namun ternyata Yuda tetap nekat untuk memasak steak karena Yuda percaya bahwa dia bisa memasak dan dia hanya perlu melihat saja karena dia hanya perlu mencicipi pasti rasanya enak semacam itu. Dan dia sudah belajar memasak seperti itu karena ya ketika nanti dia menikah dengan Dania maka dia akan memutuskan untuk memanjakan Dania dan setiap malam dia akan memasak hanya untuk Dania. Walaupun Dania tidak begitu yakin dengan masakannya Yuda. Apalagi dia mau masak steak yang artinya itu tingkat kesusahannya cukup gitu loh. Cukup susah untuk memasak steak. Ya kan? Apalagi dengan Yuda yang baru memulai belajar memasak seperti itu. Nah, sementara itu nih guys ya, datanglah tuh ya kan Julian nih guys ya. Kedatangan Julian yang sudah membayar administrasi nih guys rumah sakit untuk mengurus mamanya yang masuk rumah sakit karena jatuh dari tangga. Nah, di situ nih guys yang membuat Yuda, Julian, ya Safira, Tante Wulan semuanya sebenarnya sangat sedih ya dengan adanya Mama Gina yang masuk rumah sakit semacam itu loh. Nah, kemudian tiba-tiba di situ nih guys ya ada suster yang sengaja meminta ya kepada salah satu kerabatnya atau anaknya ya Mama Gina untuk diajak ketemuan dengan dokter karena mau membahas hal penting mengenai perkembangan ya kesehatannya Mama Gina semacam itu. Maka dari itu nih guys ya Julian yang akan masuk nih guys ya untuk bicara kepada dokter kira-kira gimana perkembangannya, apakah Mama Gina itu sudah baik-baik saja atau bagaimana. Nah, sementara Safira itu masih sedih karena walau bagaimanapun ini gara-gara Safira makanya Mama Gina itu jatuh dari tangga dan Safira menyalahkan diri dia sendiri. Nah, sementara itu memang ya kondisinya Mama Gina masih belum sadarkan diri ya guys ya. Dia masih butuh perawatan dari dokter dan suster ya. Nah, sementara itu nih guys ya dokter sengaja pengen minta ketemuan dengan salah satu kerabatnya atau anaknya pasien supaya apa dia mau mengkonfirmasikan bahwa tentang kesehatannya Mama Gina itu sebenarnya cukup membaik ya. Walaupun lukanya itu tidak begitu parah meskipun dia jatuh dari tangga. Ya, untuk luka luarnya memang tidak ada luka yang sangat spesifik atau begitu parah ya, karena masih bisa diobati oleh dokter. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dilakukan yang namanya adalah pengecekan ya, untuk luka dalamnya seperti itu, apakah luka dalamnya itu masih
membutuhkan ya pengobatan spesifik atau tidak ya untuk penanganan luka dalamnya. Makanya harus dicek ya semacam itu supaya memang tahu kondisinya seperti apa. Jadi memang harus di-scan ya, CT scan supaya memang kondisinya baik-baik saja. Nah, di situ ya dokter hanya menyampaikan demikian kepada Julian. Nah, sementara itu nih guys ya, masakannya Juda itu sudah jadi dan saatnya bagi Dania untuk mencicipi masakannya semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, sebelum Dania itu mencicipi masakannya Yuda, ternyata memang garam-garamnya itu disebar kayak chef beneran Turki semacam itu, membuat terpana tuh ya kan Dania semacam itu. Namun yang jadi pikiran dia, apakah rasanya enak? Memang baunya sangat sedap sekali, namun garamnya tadi begitu sangat banyak loh diberikan semacam itu. Nah, membuat Dania ngerasa bahwa masakannya kayaknya antara enak dan tidak enak gitu loh, antara yakin dan tidak yakin buat Dania gitu loh. Dan menurut Yuda pastinya enak kok, masakannya semacam itu pasti rasanya enak seperti di restoran, bahkan bisa mengalahkan restoran semacam itu. Apalagi masaknya sudah pakai apron yang mana dia tuh sudah kayak ahli seperti chef-chef di restoran gitu, dan membuat dia Yuda terpana gitu loh. Dan di situ nih guys ya, dan ia senang banget nih guys ya. Apakah memang cara ngedate-nya Yuda itu hanya sebatas seperti ini saja? Nah, kemudian Yuda berusaha untuk menjelaskan bahwa memang dia itu akan memasakkan ya makanan yang sangat enak setiap malam ya bagi orang yang dia suka semacam itu. Dia ngomong kepada Dania semacam itu ketika Dania mengerti dan memahami ucapan yang dilontarkan oleh Yuda bahwasanya kayaknya Dania deh yang akan dipersunting, yang dinikahi oleh Yuda dan akan dimasakkan makanan setiap malamnya seperti itu. Merasa seperti putri-putri di dongeng semacam itu, membuat dia senang banget. Nah, kemudian di situ Dania berusaha untuk mencicipi ya guys ya. Dia berusaha untuk mencicipi makanannya kira-kira enak atau tidak ya, karena memang melihat tadi kayaknya garamnya banyak banget. Tiba-tiba datanglah tuh anak buahnya Yuda Stay, ada Steven, ada Ray juga di situ, yang ternyata pengen juga loh dimasakin steak oleh bosnya Yuda semacam itu. Nah, kemudian ya Yuda bilang kepada anak buahnya Ray dan Steven bahwasanya memang masakan ini hanya untuk orang yang dia cintai. Dia yang tak lain adalah Dania. Masa iya dia harus masakin buat anak buahnya semacam itu? Buat apa gitu kan? Ya kali masakin enak-enak hanya untuk orang yang dia cintai ya kan, yang ia mulai sukai Dania semacam itu. Masa iya buat Ray dan Steven anak buahnya? Enggak banget semacam itu. Nah, kemudian Dania ini berusaha untuk menyicipi gas masakannya tersebut, dan ternyata setelah dicicipi rasanya begitu sangat asin sekali semacam itu. Dania ini sampai ya ampun rasanya keasinan, mungkin karena memang ya garamnya begitu banyak tadi diberikan. Makanya di situ nih Dania memang sejak awal kayaknya nggak begitu yakin, makanya membuat Dania akhirnya tidak jadi memakan seperti itu dan menyerahkan makanannya kepada Yuda saja untuk dia rasakan sendiri rasanya seperti apa. Nah, kemudian akhirnya karena dia tidak mau makan, membuat Yuda ini berpikir lalu siapa yang akan memakan kalau tidak Dania. Namun Dania sudah nggak mau karena rasanya begitu sangat asin sekali, ya sangat asin sekali. Makanya di situ ya udah dia diberikan saja ke anak buahnya Ray dan juga Steven, dan Ray Steven sih senang-senang aja dikasih makanan yang enak, steak itu ala bosnya Yuda semacam itu. Walaupun memang menurut Dania masakannya memang kurang enak, apalagi di situ asin banget, dan akhirnya memutuskan nih karena rasanya asin, makanya Dania dan Yuda itu butuh namanya manis. Makanya mereka berencana mau pergi ya untuk beli es krim semacam itu, mengingat Lodi juga yang suka dengan es krim. Dan dia juga suka dengan es krim semacam itu. Nah, Papa Gunawan nih guys yang baru pulang dari rumah ternyata menimbulkan pertanyaan bagi Mama Lestari, di mana Mama Lestari yang berusaha dari pagi itu ya menelpon, berikan SMS, pesan ya. Namun ternyata tidak dikabari oleh Papa Gunawan. Yang Papa Gunawan itu dari mana saja? Kemudian Papa Gunawan ini menjelaskan bahwa dia lagi mengurus ya terkait di kantornya yang begitu sangat banyak banget ya file-file yang harus dia kerjakan gitu loh. Memang perusahaan siapa yang lagi diurus? Nah, begitulah pertanyaan dari Mama Lestari yang dilontarkan kepada Papa Gunawan. Nah, kemudian Papa Gunawan ini menjawab bahwa memang perusahaannya itu ya untuk memang sengaja diberikan kepada Dania dan juga Safira. Nah, memang dari awal ya Mama Lestari sudah tahu bahwa perusahaan yang dulu adalah Dani Syah Mandiri itu untuk Safira dan juga Dania. Mama Lestari itu sangat heran dengan sikap papanya, suaminya tersebut. Kenapa ya Papa Gunawan itu masih saja mikirin tentang Safira dan Safira lagi. Nah, kemudian di situ nih guys ya, alasan yang selalu sama yaitu karena memang
Papa Gunawan menanggung rasa bersalah atas kematian Abdi, sahabat dia sendiri, yang menyebabkan Papa Gunawan memang harus menyerahkan semua perusahaan. Apalagi itu kan memang perusahaannya milik dan haknya Safira dan Dania. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Papa Gunawan itu menimbulkan pro kontra bagi keluarga dia sendiri. Mamanya, ya, istrinya, ya, Mama Lestari itu tidak suka semacam itu dengan sikap Papa Gunawan yang baik kepada Safira. Buat apa sih Papa Gunawan itu menyerahkan perusahaan ke Safira semacam itu? Padahal Safira kan orang yang telah menghancurkan keluarga dia semacam itu, ya kan? Namun, Papa Gunawan berusaha untuk menegaskan bahwa dia memang sengaja memberikan perusahaan itu karena memang pantas untuk diberikan kepada Safira dan juga Dania, memang karena hak mereka. Karena apa? Hal yang telah dilakukan Papa Gunawan itu adalah, ya, dia telah membunuh, ya, kedua orang tuanya Safira dan buat Safira itu sengsara. Dan oleh karena itu, Papa Gunawan ini juga memikirkan rencana baru di mana dia itu mau menyerahkan diri kepada polisi. Nah, kemudian ketika Papa Gunawan ini membuat rencana baru, menyusun rencana baru ingin menyerahkan diri ke kantor polisi, otomatis rencana barunya itu tidak disetujui oleh Mama Lestari gitu loh. Karena istrinya nggak suka kalau suaminya itu, ya, di kantor polisi gitu loh, karena banyak masalah yang harus diurus. Emangnya Papa Gunawan ini nggak peduli dengan Mama Lestari dan juga anaknya Rafael kalau misalkan Papa Gunawan itu masuk penjara semacam itu? Namun sekali lagi Papa Gunawan harus melakukan itu karena suatu keharusan, karena selama ini Papa Gunawan itu sudah menahan diri untuk membuang egoisnya semacam itu. Dengan cara apa? Dulu dia sempat membunuh, ya, Abdi, dikarenakan apa? Dia tidak mau masuk penjara dan dia mau membahagiakan keluarga dia semacam itu. Namun suatu kesalahan di masa lalu yang ternyata menghantui Papa Gunawan hingga detik ini membuat Papa Gunawan itu berpikir nih guys, ya, bahwa dia harus menyerahkan diri ke kantor polisi segera mungkin. Namun tentu saja Mama Lestari tidak akan pernah rela jika suaminya, ya, ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Apalagi selama ini kan Safira sudah mendapatkan apa yang dia mau seperti cinta kasih sayang. Papa Gunawan berusaha untuk menegaskan cinta kasih sayang yang diberikan kepada Safira itu tidak akan pernah cukup karena walau bagaimanapun kedua orang tuanya itu meninggal gara-gara Papa Gunawan. Dan oleh karena itulah yang buat Papa Gunawan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan di masa lalu. Karena dia benar-benar dihantui rasa bersalah. Mama Lestari berpikir bahwa buang saja rasa bersalah tersebut. Toh memang Safira itu pantas mendapatkan itu semua. Namun kemudian, ya, Papa Gunawan berusaha untuk menegaskan bahwa apapun yang dia lakukan hanya atas dasar bahwa dia pengen menebus rasa bersalahnya gitu loh. Namun kemudian Papa Gunawan berpikir bahwa Rafael itu sudah besar, bahwa dia sudah bisa memimpin perusahaan Platina Mandiri yang nanti juga bisa dibantu oleh Papa Gunawan. Namun di situ Mama Lestari berpikir bahwa banyak permasalahan, ya, terkait Platina Mandiri, di mana Platina Mandiri punya hutang banyak kepada perusahaannya Mona Putu Wangsa semacam itu. Memang Papa Gunawan tidak mikirin terkait hal itu. Apalagi kan Rafael masih membutuhkan bantuan dari Papa Gunawan. Kenapa Papa Gunawan secepat itu mau menyerahkan diri ke kantor polisi? Emang dia tidak mikirin anaknya dan istrinya? Namun Papa Gunawan harus melakukan itu sesegera mungkin. Karena keputusan Papa Gunawan ini adalah keputusan yang terbaik yang dia ambil. Supaya dia tidak merasa bersalah terus, guys. Namun ternyata tidak disetujui oleh Mama Lestari. Karena walau bagaimanapun banyak masalah kantor yang harus diselesaikan. Karena Rafael itu belum bisa sendirian. Namun Papa Gunawan berpikir dengan adanya Mama yang bisa memimpin perusahaan sendiri semacam itu. Dan sebelum itu semua terjadi, Papa Gunawan pengen menyerahkan perusahaan ke Danisha Mandiri ke tangan Safira dan juga Dania karena memang sepantasnya mereka mendapatkan itu semua. Ya, walaupun hal ini menimbulkan kontra bagi keluarganya yang tidak suka, ya, terhadap, ya, perusahaan Danisha Mandiri yang akan diberikan ke tangan Safira dan juga Dania semacam itu. Karena apa? Ternyata Rafael pun juga meminta, ya, kepada Romi untuk melakukan tindak kejahatan lagi nih guys, ya. Karena apa? Memang dia nggak suka kalau misalkan perusahaan itu jatuh ke tangan Safira dan juga Dania. Oleh karena itu dia menyuruh Romi untuk menggagalkan besok ketemuan dengan pengacaranya atau notarisnya Papa Gunawan penyerahan perusahaan Danisha Mandiri ke tangan Safira dan juga Dania. Jadi memang di situ Romi menyuruh, ya, Romi itu disuruh nih guys besok untuk menghalangi notaris jangan sampai ke kantornya papanya semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys, ya, Romi ditunjukkan fotonya notarisnya yang untuk besok dihalangi jangan sampai besok orangnya tersebut sampai ke kantor papanya dan berhasil menyerahkan,
ya menyerahkan dokumen ya perusahaan Dani Syah Mandiri ke tangan Safira dan juga Dania. Dan kemudian tentu saja hal itu disetujui oleh Romi dan suka saja tuh ya kan disuruh-suruh oleh Romi selalu berbuat kejahatan. Ya walaupun di situ sebenarnya Romi itu juga ular. Dia itu berbisa, kapan saja bisa mematok semacam itu. Dan sangat mematikan buat Rafael dan keluarganya Pak Gunawan. Nah, sementara itu ada Safira yang menyalahkan diri dia sendiri yang melihat kondisi mamanya yang masih belum sadarkan diri. Namun dokter mengungkapkan bahwa memang tidak ada kesalahan atau tidak ada luka yang begitu berat, hanya luka ringan saja, benturan kepalanya. Namun Mama Gina pasti akan baik-baik saja semacam itu. Jadi Safira tidak usah menyalahkan diri dia sendiri. Jadi Safira harus mikirin kandungan bayinya juga. Jadi Safira ini nih guys ya selalu menyalahkan diri dia sendiri. Bahkan dia pengen di rumah sakit saja. Dia pengen minta maaf langsung ke Mama Gina semacam itu. Kemudian di situ nih guys ya ada Tante Wulan yang bilang kepada Safira lebih baik Safira itu pulang saja. Besok kan bisa kesini lagi menemui Mama Gina untuk minta maaf semacam itu. Nah kemudian suaminya juga bilang seperti itu bahwa lebih baik Safira itu di rumah saja, tidur di rumah, biarkan di sini ditunggu oleh anaknya yang tak lain adalah Julian. Ya kan semacam itu besok kan masih bisa tuh kan minta maaf apalagi kan besok kan memang di situ Safira kan mau ketemu dengan Papa Gunawan. Jadi setelah ketemu dengan Papa Gunawan kan, menurut ya Tante Wulan bahwasanya langsung ke rumah sakit setelah menemui Papa Gunawan. Jadi seperti itu lebih baik dia istirahat. Nah, kemudian kembali lagi bahwa Julian mengingatkan bahwa dia sedang mengandung. Jadi dia kan katanya sudah berjanji untuk selalu menjaga anaknya agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi dia harus tetap dalam keadaan fit, baik semacam itu sehat supaya janinnya kuat semacam itu dan oleh karena itu membuat Safira akhirnya mengiyakan suaminya untuk pulang saja demi kandungannya supaya kandungannya baik-baik saja dan besok ya setelah menemui Bapak Gunawan dia akan ke rumah sakit